Recording in progress. Halo, perkenalkan saya Feni. Di sini saya ingin menjelaskan terkait credit risk analysis yang saya buat. Jadi, suatu perusahaan sebut saja nama banknya Bank XYZ mengalami peningkatan jumlah eh, debitur yang default atau gagal bayar. Nah, untuk mengantisipasi hal ini semakin eh, banyak di ke depan di kemudian hari, maka mereka minta tolong gitu ceritanya untuk ke seorang analis membuatkan scorecard yang lebih 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 dapat mengelompokkan apakah seorang calon debitur itu akan gagal bayar atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan data dari Kaggle. Datasetnya Development of Credit Risk Model and Scorecard, judul di artikelnya. Kemudian dataset ini terdiri dari satu saja yang ada informasi terkait uh, informasi umum debiturnya dan kredit performance-nya. Nah, di sini mulai uh, import datanya, kemudian dicek apakah ada yang duplicate dalam satu ID, dalam beberapa ID itu uh, dalam untuk satu ID ada beberapa orang gitu, ada di beberapa pinjaman. Kemudian di sini saya coba membuatkan eh, tadinya saya mau buat cohort table, cuman ternyata pada saat eh, proses analisa itu ada kesulitan dari datasetnya gitu. Jadi untuk uh, scorecard ini saya menggunakan analisa sederhana dulu. Tuh. Nah, di sini saya mengidentifikasi bad loan itu sebagai kredit yang di atas 30 hari terlambat bayar gitu. Nah, nanti menggunakan data ini eh, kita cek ternyata eh, datanya itu ada masih 421.000 sama seperti data set di awal gitu sebelum dilakukan filter. Lalu dilakukan splitting sampel. Di sini menggunakan stratified sampling sehingga eh, dengan test size 0,3 random state 42 di split jadi ada 294.000 X untuk train, 126.000 X untuk dites gitu. Nah, terus lakukan EDA. EDA itu kita eh, cek data integrity, kemudian cek distribusi, outliers, missing values, dan lain-lain. Nah, di sini saya lakukan check missing values. Kemudian ternyata ada beberapa row yang variabel yang punya missing values banyak gitu. Nah, di sini saya screen variabel karena variabel lumayan banyak ya. Dan karena ada time constraint, di sini saya akhirnya hanya menggunakan 10 variabel. Jadi untuk kategori kolomnya saya pilih beberapa dan numerical kolomnya juga. Di sini coba analisa lebih lanjut untuk employment length karena tadi di sini ada eh, hmm, wah missing values-nya gitu. Nah setelah di eh, data-data apa yang kolom yang row yang ada missing values itu di assign nol, kemudian tadi data type-nya itu masih objek jadi kita convert ke numerik peroleh seperti ini. Jadi kita ada left queue distribution, um, terus setelah itu kalau dilihat berdasarkan
target variabelnya itu uh, default atau tidak, itu ternyata lebih banyak yang non default memang. Terus ini box plotnya, kemudian kita cek korelasi antar numerical prediktornya. Ternyata dari yang saya pilih itu tidak ada yang uh, kita apa buga multicollinearity ada gitu. Kemudian kita lakukan karakteristik binning, kita menggrup-grupkan um, untuk numerical columns-nya, lalu kita mm, buatkan, ini masih buat binning, karena ini tampilannya, lalu kita untuk memastikan prediktor yang kita buat itu uh, kita assess gitu strength of each karakteristik sebagai prediktor yang akan kita gunakan untuk menilai performa kredit gitu. Nah, kita menggunakan WOE dan information value nanti diperoleh ternyata ada 3 prediktif karakteristik, kemudian ada 4 yang weak, kemudian ada yang 2 yang strong. Harusnya sih ini sebenarnya memang kurang tepat ya. Sebaiknya kita dapat banyak karakteristik yang strong gitu. Lalu ini plot WOE-nya, di kayak untuk loan amount itu tuh mediumnya medium loan amount-nya ini slightly lower risk default compared to other categories. Terus kita test of independence-nya, ternyata nanti uh, beberapa ada 2 karakteristik yang independen. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.